Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pada pertemuan kali kedua ini, alhamdulillah mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 yang sampai saat sekarang ini di Indonesia belum ada tanda-tanda penurunan penularan COVID-19 ini. Dalam pertemuan kali ini, layanan bimbingan konseling yaitu materi etika dan budaya tertib berlalu lintas. Nah, di dalam materi etika dan budaya tertib berlalu lintas ada 4 pokok yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah pengertian lalu lintas. Yang kedua yaitu tertib berlalu lintas. Yang ketiga, cara aman berkendara. Yang keempat, manfaat budaya tertib lalu lintas di jalan. Nah, sebelum lebih jauh mengetahui tentang pengertian tertib lalu lintas, tertib berlalu lintas, cara aman berkendara, manfaat budaya tertib berlalu lintas, maka akan lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian lalu lintas itu sendiri. Pengertian lalu lintas adalah gerak atau pindahnya manusia, hewan, atau barang dari satu tempat ke tempat lain di jalan dengan menggunakan alat gerak. Nah, itu adalah pengertian secara umum tentang pengertian lalu lintas. Mengapa pengertian lalu lintas atau tertib berlalu lintas perlu disampaikan pada kesempatan ini? Karena pada prinsipnya kalau kita lihat baik itu di media massa maupun di media elektronik, banyaknya angka kecelakaan dikarenakan tidak tertibnya lalu lintas. Nah, di samping itu semua, lalu lintas tidak lepas dari rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas adalah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, ataupun perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan pengertian, peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Nah, di samping kita harus tertib berlalu lintas, juga kita harus tahu tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, anak-anak sekalian, itulah pentingnya kita tertib berlalu lintas di jalan raya. Nah, yang kedua adalah tentang tertib berlalu lintas. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam berlalu lintas di jalan raya. Paling tidak ada 7 hal yang harus dilakukan supaya kita tertib berlalu lintas. Yang pertama adalah memakai helm dengan benar. Ketika kita memakai helm adalah sangat penting karena berfungsi untuk melindungi kepala kita dari goncangan, benturan, dan benda keras yang akan jatuh kepala kita. Dengan memakai helm, kita akan lebih nyaman dan lebih aman. Yang kedua yang harus kita lakukan di dalam berlalu lintas adalah memakai jaket dan pelindung siku dan lutut.
Nah, ketika kita berkendara, supaya tertib berlalu lintas, maka paling tidak memakai jaket dan pelindung siku dan lutut adalah gunanya untuk berjaga-jaga ketika tiba-tiba terkena halangan atau mengurangi rasa sakit. Yang ketiga, yaitu memakai 2 kaca spion. Nah, kaca spion ini sangat berperan penting saat perjalanan, apalagi saat kita menggunakan kaca spion untuk melihat kendaraan yang berada di belakang kita. Yang keempat, yang harus kita lakukan di dalam berlalu lintas adalah speedometer. Nah, speedometer ini adalah gunanya untuk mengukur kecepatan, seberapa kecepatan di dalam berkendara kita. Jika kita tidak menggunakannya, maka kita akan lupa dengan kecepatan yang telah kita tempuh. Yang kelima adalah yang harus kita lakukan pada waktu kita berkendara di jalan raya, yaitu menyalakan lampu. Hal ini telah diteliti dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan. Yang keenam, yaitu taati rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas sangat penting manakala kita memperhatikan, karena telah dirancang khusus untuk keselamatan pengemudi, baik dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Yang ketujuh adalah yang harus dilakukan dalam berlalu lintas, yaitu dengan membawa surat-surat berkendara. Di antaranya adalah STNK dan SIM. Manakala kita semua lengkap pada waktu kita berkendara atau berlalu lintas di jalan raya, maka kita juga akan merasa aman, merasa nyaman, dan tidak merasa was-was manakala kita kena razia. Nah, anak-anakku sekalian, itulah gambaran beberapa hal yang harus kita lakukan di dalam berlalu lintas. Yang ketiga, yaitu cara aman berkendara. Paling tidak ada 5 tips di dalam aman berkendara. Yang pertama adalah lakukan pengecekan rutin. Pengecekan rutin terutama terhadap mesin kendaraan adalah merupakan hal yang perlu diperhatikan. Apalagi ketika kita mau melaksanakan atau melakukan perjalanan jauh, contohnya mudik ke kampung halaman dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu kelengkapan surat kendaraan. Oleh sebab itu, pada waktu kita berkendara supaya aman, maka jangan lupa dengan kelengkapan surat kendaraan. Contohnya STNK, SIM. Nah, ketika kita lengkap, maka kita juga akan merasa aman, nyaman, dan tidak merasa was-was di perjalanan. Yang ketiga, yaitu membawa kelengkapan keamanan. Nah, bagi pengendara motor, helm adalah merupakan hal yang penting untuk menjaga kepala kalau terjadi benturan. Di samping itu, melindungi mata dari debu di jalanan. Juga jangan lupa untuk membawa jaket, sarung tangan, dan memakai sepatu. Yang keempat, mematuhi peraturan lalu lintas.
Peraturan lalu lintas ditegakkan agar supaya dapat menjamin keselamatan para pengendara, baik pengendara yaitu diri sendiri maupun pengendara pada orang lain. Oleh karena itu, mematuhi lalu lintas adalah merupakan kewajiban bagi kita semua sebagai pengguna jalan. Yang kelima, cara aman berkendara adalah tepat perhitungan dalam berkendara. Maksudnya, tepat perhitungan dalam berkendara adalah mengurangi kecepatan ketika melewati keramaian atau perkampungan dan menambah kecepatan di jalan lurus dan kosong. Usahakan agar berkendara pada siang hari agar pandangan tidak terganggu. Dengan berhati-hati dalam berkendara, semoga kita dapat selamat sampai tujuan. Oleh karenanya, tertib lalu lintas bukan hanya untuk kebutuhan sendiri, melainkan orang lain sangat membutuhkan keselamatan. Nah, itulah gambaran cara aman berkendara di jalan raya. Anak-anakku sekalian, yang keempat adalah manfaat budaya tertib lalu lintas di jalan. Yang pertama yaitu sampai tujuan dengan selamat. Jika semua orang, terutama kalangan pelajar, memiliki budaya tertib lalu lintas, maka keselamatan pun akan terjamin. Karena pelajar satu dengan yang lain saling memahami dan mengerti posisi mereka sama-sama pemakai jalan. Budaya tertib lalu lintas antara lain menjaga pengguna jalan yang baik, mentaati rambu-rambu lalu lintas yang ada, serta peraturan yang mengenai lalu lintas, sehingga mereka sampai tujuan dengan selamat. Adapun yang kedua, manfaat budaya tertib lalu lintas di jalan adalah mengurangi tingkat kecelakaan pada kalangan pelajar. Hal ini sering terjadi dan sering kita lihat melalui media massa maupun media elektronik bahwa angka kecelakaan yang paling tinggi adalah di kalangan para pelajar atau di kalangan para remaja. Yang ketiga yaitu mengurangi pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya budaya lalu lintas di jalan pada kalangan pelajar, maka tingkat pelanggaran lalu lintas pun akan berkurang, sehingga kedamaian pemakai jalan akan lebih meningkat. Contohnya, memakai mesin knalpot yang berstandar, terutama berstandar nasional. Makan pemakai jalan yang lain tidak akan terganggu dengan suara knalpot yang tidak berstandar nasional. Nah, itulah beberapa manfaat budaya tertib lalu lintas di jalan. Manakala kita mau tertib dan beretika tinggi, membiasakan tertib berlalu lintas yang baik dan mentaati rambu-rambu lalu lintas yang ada, insya Allah semua yang kita harapkan sampai tujuan dengan selamat, insya Allah tercapai. Anak-anakku sekalian, demikianlah gambaran tentang etika dan budaya tertib berlalu lintas. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan dengan baik tanpa paksaan. Manakala kita menjalankan dengan baik dan ikhlas, insya Allah
semua tidak akan ada yang dirugikan, terutama diri sendiri dan orang lain. Demikianlah anak sekalian materi layanan bimbingan konseling pada kesempatan ini, yaitu tentang etika budaya tertib berlalu lintas. Mudah-mudahan kita semua selalu mematuhi peraturan lalu lintas dengan benar dan ikhlas, terutama di jalan raya. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita akan mencoba untuk menerapkan bagaimana caranya mematuhi tertib dan budaya lalu lintas ini bisa dibiasakan di tengah-tengah atau pada waktu melaksanakan perjalanan. Itulah yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya pada Bapak pribadi dan umumnya kepada anak-anak sekalian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.